Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel FK7. Nah, saya ini adalah pendukung Pak Prabowo. Saya sangat yakin bahwa Pak Prabowo akan menang menjadi presiden di 2024 ini. Karena saya lihat survei, yaitu Pak Prabowo yang sangat tinggi elektabilitasnya dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Nah, pada video kali ini saya akan membacakan beberapa komentar. Ada komentar positif, ada komentar negatif terhadap Pak Prabowo dan Gibran. Nah, di sini kalian simak baik-baik. Apabila kalian ingin berkomentar, silahkan komentar di bawah. Baik atau buruk, saya akan baca pada video yang selanjutnya. Nah, di sini ada komentar yang pertama. Saya himbau jangan pilih capres yang jago kata-kata manis dan teori karena pada faktanya nggak sesimpel itu. Setelah jadi pun udah pasti nggak bisa apa-apa. Nah, komentar yang kedua, paslon nomor 02 selalu difitnah. Ya, emang benar. Pak Prabowo yang sabar ya, ini tandanya derajat Bapak bakal diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Bapak bakal jadi presiden jabatan tertinggi di dunia. Nah, ini sangat benar sekali. Nah, ada komentar, ini sangat lucu sekali. Saya berharap ketika Pak Prabowo jadi presiden, langsung perang Pak. Rebut kembali Timur Leste, gayang Malaysia, beli peralatan tempur yang banyak, persiapan untuk perang dunia ketiga Pak. Indonesia siap perang bela Palestina Pak. Nah, dia di sini menyuruh untuk perang untuk merebut kembali Timur Leste. Nah, saya rasa itu tidak mungkin ya. Komentar selanjutnya, baru-baru ini Pak Prabowo melakukan belusukan. Nah, ada yang bilang di situ settingan. Nah, salah satunya komentar yang ini. Belusukan dituding settingan. Nggak belusukan dibilang nggak pernah belusukan, tapi survei tinggi. Terus mau kalian para nyinyir apa? Mau menang sendiri aja. Berarti dia pembela Pak Prabowo. Nah, komentar selanjutnya, inilah pemimpin. Gibran belusukan mencari masukan masyarakat Indonesia untuk diberikan solusi setelah belusukan. Tak perlu debat dengan rakyatnya sendiri, tapi menyerap aspirasi dan keluhan rakyatnya. Biarlah yang suka debat melampiaskan hobinya dengan debat, sementara Gibran belusukan lalu kerja. Komentar selanjutnya, saya menghormati Anda Mas Gibran, keluarga sampean, khususnya bapaknya sampean, tapi jangan gitu caranya dong, merusak tatanan kenegaraan kita di mata dunia. Semua jadi rusak hukum kita. Hukum kita ditertawakan oleh dunia, lemah, sangat lemah, dan tidak peduli sampean bisa terpilih atau tidak. Yang pastinya sampean prinsipnya masih anak-anak, ego dan ambisi ataupun karakter buta mengorbankan tatanan hukum Indonesia di mata dunia. Tapi entahlah, nasi udah terlanjur jadi bubur, salam dari Bali. Ada yang mengomentar, Pilpres kali ini adu kekuatan antara Jokowi dengan Megawati alias Prabowo vs Ganjar. Kalau Anies anggap saja tidak ada, toh suaranya nggak sampai 5%. Suara pendukung Anies itu cuma pecahan dari pendukung Pak Prabowo yang kecewa di Pilpres kemarin yang biasanya disebut dengan istilah kadrun, makanya mustahil bisa menang. Komentar selanjutnya, salam santun untuk pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, tetaplah berperan dalam kebaikan, hilangkan sifat benci, tetap solid, selalu berdoa dan semangat untuk memperjuangkan pemimpin yang kita pilih. Komentar selanjutnya, makan gratis membuat masyarakat semakin terpuruk, soalnya kenyang langsung tidur. Makan siang gratis, perut mereka lebih dulu kenyang daripada isi perut rakyat. Program yang sangat rawan dikorupsi beramai-ramai. Nah, tapi enggak lah ya, enggak akan korupsi, tenang aja. Karena Pak Prabowo ini bukan ngincar harta dia. Kalau hartanya udah banyak, dia aja sumbang ke Palestina itu sebanyak 5 miliar itu adalah uang pribadinya. Kalau capres-capres yang lain hanya janji apabila kita menang kita akan dukung Palestina, akan kita bela Palestina. Nah, Pak Prabowo langsung bertindak, langsung kasih sumbangan 5 miliar uangnya sendiri. Di sini ada juga komentar yang lain, paslon lain boleh mundur terhormat daripada kalah buat fitnah. Al Gemoy. Komentar selanjutnya, kita semua wajib jangan terlalu percaya dengan lembaga-lembaga survei itu karena mereka juga warga negara yang butuh makan untuk kebutuhan hidup. Sehingga kalau mereka menguyuhkan hasil survei yang objektif sementara bertentangan dengan keinginan pemesan, maka mereka nggak lagi dipakai. Ya benar.
Komentar selanjutnya, elit PDIP tolong keluar. Hajar elit Gerindra. Kangen Bang Adian. Dukung anak muda untuk Indonesia lebih maju. Prabowo dan Gibran adalah kombinasi yang cocok. Semoga menang satu putaran. Oke, bravo. Komentar selanjutnya, yang jelas Prabowo, Mas Gibran orang yang cerdas, tidak sombong, tidak mengumbar janji, tapi nyatanya nol. Tidak perlu janji-janji muluk buat hati rakyat nyesek. Yang penting bukti nyata biar rakyat aman, makmur, sentosa, daripada janji-janji yang tidak pasti yang buat rakyat menderita lahir batin. Lebih baik milih yang pasti, udah jelas, tegas, berwibawa, jujur, daripada yang banyak omong, umbar janji sana sini, rakyat dibohongi terus. Ya pasti Prabowo Gibran the best. Pak Prabowo Mas Gibran 100% saya mendukungmu. Saya menilai raut wajah Pak Anies maupun Pak Ganjar selalu ditunjukkan dengan senyum dan tertawa. Apakah ikhlas atau sekedar pencitraan dan retorika rakyat agar berhati-hati? Kalau aku tetap Pak Prabowo Gibran yang ikhlas. Pak Prabowo sudah punya segalanya. Hanya cita-cita Pak Prabowo yang ingin berjuang untuk rakyat itu betul-betul hanya merah putih itu. Besok yang diinginkan di bawah Pak Prabowo orang yang tulus ini. Semoga Bapak Prabowo selalu dalam lindungan Allah, sehat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, itulah beberapa komentar di sini yang saya bacakan terhadap Prabowo dan Gibran. Nah, kenapa saya mendukung Pak Prabowo? Karena di sini Pak Prabowo itu sangat tegas sekali, bukan karena di belakangnya ada Jokowi, di belakangnya ada SBY. Namun di sini saya juga merasa kasihan kepada Pak Prabowo karena sudah 3 kali dia gagal menjadi presiden. Nah, ini yang keempat kali, mudah-mudahan menang menjadi presiden. Karena saya memikirnya begini. Kenapa Pak Prabowo ini mencalonkan sampai 4 kali? Apa yang dia kejarkan? Kalau masalah harta sudah banyak, tanahnya di mana-mana banyak, hartanya miliaran, sampai dia sumbangkan ke negara ke Palestina itu 5 miliar. Dan sampai ada perwira dari entah TNI entah polisi yang dibawakan oleh Prabowo ke luar negeri untuk disekolahkan sebanyak 37 orang, itu uangnya dari kantong pribadi Prabowo. Nah, di situ. Nah, di sini saya juga suka sama Mas Gibran, bukan karena Mas Gibran ini anak Jokowi, bukan karena bapaknya. Pertama, saya nggak suka sama Mas Gibran. Waktu pertama saya dengar Mas Gibran ini dikatakan bocah ingusan lah, nggak bisa apa-apa. Ternyata pas debat kemarin si Gibran lah yang bisa kata-katanya yang lebih bisa kita pahami dibandingkan dengan capres-capres yang lain. Nah, di sini juga kemarin pas debat Pak Mahfud sama Cak Imin lebih bagus Mas Gibran. Kata-katanya tegas. Kalau Pak Mahfud, kalau menurut saya pribadi lebih seperti mengajar mahasiswa seperti dosen lah. Nah, kalau Cak Imin ini kalau ngomong dia nggak memikirkan ke depan. Dibilang saya akan memberikan 5 miliar untuk satu desa setiap tahun. Itu komentarnya pedas semua. Uang dari mana Pak? Uang dari mana? Gitu. Nah, inilah video hari ini. Besok saya akan lanjut buat video lagi tentang baca-baca komentar. Buat kalian yang ingin nonton, sekali lagi silahkan kalian komentar. Komentar kalian akan saya baca pada video selanjutnya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.